Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin sedang dalam masa liburan hari kejepit gitu ya, ataupun sedang ada beberapa yang saya dengar masuk kantor juga. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang mungkin ada di kantor gitu ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti webinar dari Text Flash dari kami, yaitu dengan beberapa rangkaian juga ya yang bulan lalu sudah kita jalankan, dan pada hari ini kita akan sharing, ada Pak Yazid dan ada juga saya terkait dengan SPT PPh Badan dan khususnya terkait dengan transfer pricing atau bagi SPT Badan yang memiliki transaksi afiliasi. Baik pada Bapak Ibu semuanya, karena mengingat ya hari ini adalah hari Jumat, bagi teman-teman yang Muslim pastinya nanti ada sholat Jumat bagi teman-teman laki-laki, dan mungkin sampai dengan 10.30 ya Pak Yazid ya. Nanti kita akan terselesaikan, dan bagi Bapak Ibu yang nanti mungkin belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, kita akan lanjutkan di grup gitu ya. Baik pada Bapak Ibu semuanya, ada pengantar sedikit dari Pak Yazid, Pak. Oh ya, sebentar saya coba. Ada di Mas Adit. Oh ya, baik. Oke, Terima kasih Pak Yazid. oke, Monggo Pak. oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin untuk kalau saya yakin sih swasta masuk semua Mas Adit. Swasta masuk semua. Yang yang nyaman memang pegawai negeri ya, pegawai pajak Ada terutama. beberapa yang swasta juga libur, Pak. Well, enak itu. Berarti kalau memang itu nggak mau tahu cuti tahunan. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi bersama bagaimana kita melihat aspek transfer pricing ya dengan SPT tahunan PPN. Nanti mungkin kalau ada waktu kita sangkutkan dengan SPT masa PPN dan Potput Mas Adit ya. Di mana Bapak Ibu yang sudah melaporkan SPT-nya bulan April kemarin tentunya eh, akan segera diverifikasi oleh AR terkait kelengkapan data dokumen, dan jangan kaget kalau nanti ternyata diminta beberapa dokumen khususnya terkait transfer pricing ya. Jadi nanti akan kita bahas aspek-aspek apa sih di SPT Anda yang memungkinkan AR akan meminta TP-Doc, ataupun kalau ada transaksi afiliasi selain dilakukan pengujian oleh KPP, bisa jadi langsung nanti dinaikkan oleh AR sebagai SP23, bahkan mungkin ada beberapa yang top down pemeriksaan. Karena kenapa? Karena beberapa klien kami itu sekarang sudah dalam SP2DK, pantauan-pantauan yang tahun lalu. Dan ada beberapa yang SPT masanya masuk sekarang sudah mulai diminta terkait dokumen TP-Doc Mas Adit ya. Kemarin kami di Bandung, Madya 2 sudah ada, terakhir di PMB sudah ada, terakhir juga kemarin yang di Tugu Tani ya, di Madya Jakarta sudah mulai teman-teman. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan bahas tentang materi, kemudian setengah jam kita akan sesi tanya jawab Mas Adit ya. Oke, eh, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai acara hari ini. Eh, Monggo Mas Adit kita saling berbagi aja untuk filenya. Monggo. Baik, Pak. Saya coba Oke, share screen. saya mulai aja dulu Mas Adit ya. Oh, monggo, Pak. Oke. Oke, saya coba berbagi dulu untuk pembukaan Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat Mas Adit? Sudah, Pak. Oke. Eh, satu satu yang menjadi perhatian saya, Bapak Ibu, just for your information, bahwa eh, wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM, disebutnya BKM ya, besar, khusus, dan madya, itu rata-rata adalah wajib pajak besar, di mana mereka adalah penyumbang 80% total penerimaan.
Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar di KPP BKM, mohon ini jadi perhatian penuh. Karena salah satu aspek di BKM sekarang yang diperhatikan adalah aspek transfer pricing. Jadi bayangin, mereka 80% dari total penerimaan kalau nggak tercapai, pasti goyang penerimaan seluruh Indonesia gitu. Untuk perkenalan nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti kalau slide juga akan kita bagikan. Di situ ada juga kontak person kami. Jika Bapak Ibu mau bertanya-tanya silahkan gitu aja. Oh Mas Adit nanti emailnya Mas Adit diperbaiki aja ini Mas Adit. Itu. Oke, Oke. Pak, siap. Oke. Dimulai dari pasal 3 ayat 1 Bapak Ibu. Disinilah yang mulai masalah terkait self assessment ya. Wajib ada setelah mendaftar tentunya harus kewajiban berikutnya apa? Yaitu SPT, yaitu memperhitungkan setor dan lapor. Nah, media pelaporan adalah SPT, surat pemberitahuan. Sekedar informasi aja, kenapa sih disebut SPT? Padahal surat pemberitahuan itu kan SP harusnya, ya. Jadi dulu sejarahnya saya ingat sekali waktu saya di kampus, kenapa disebut SPT? Karena dulu EYD-nya itu dipenggal pemberitahuan Bapak Ibu. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberitahuan itu pemberi tahuan itu dipenggal, makanya SPT sampai dengan sekarang dan huruf besar semua, bukan SPT T-nya kecil itu sejarahnya. Jadi kadang kita perlu jadi Bapak Ibu karena kalau dalam Islam kan ada namanya asal nuzul sebab-sebab turunnya ayat ya kurang lebih. Ya, jadi wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Ya, dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin ya sekarang sudah tentunya sudah dengan e-filing ESPT angka Arab mata satuan rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke DJP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di sini perhatian kita adalah benar, lengkap dan jelas. Apa sih definisi benar, lengkap dan jelas? Nah, dari memori penjelasan adalah benar, lengkap, dan jelas adalah bahwa benar dalam perhitungan. Benar dalam perhitungan ya Bapak Ibu ya. Termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Ini kadang jadi informasi terkait beberapa teman-teman kemarin kredit pajak nggak dikreditkan itu gimana Pak ya. Saya bilang kalau ya keadaan sebenarnya ada kredit pajak kenapa mesti harus takut LB gitu aja. Saya selalu sampaikan begitu. Yang penting Anda sampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Benar perhitungan Anda sehingga penghasilan kena pajak berapa kalikan tarif berapa. Nah, barulah PPh terutama kalau ada kredit pajak memang lebih bayar kenapa tidak? Nah, situ secara ketentuan peraturan perpajak-pajakan. Lengkap. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Unsur-unsur lain ini Bapak Ibu, salah satunya nanti yang akan kita bahas terkait Tipidok ini, terkait transfer pricing ini, ya. Unsur-unsur lain contohnya adalah jika kita ada daftar nominatif, kita ada biaya entertain, tentunya unsur-unsur lain yaitu kewajiban melampirkan daftar nominatif. Jika ada penyusutan, kita diminta melampirkan daftar penyusutan, tabel gitu. Nah, begitu juga kalau kita ada transfer pricing dokumen atau ada transfer pricing, tentu kita diminta melampirkan Tipidok. Walaupun sampai dengan sekarang di SPT hanya sekadar ikhtisar. Tetapi Bapak Ibu harus jadi perhatian bahwa di dalam ikhtisar itu adalah ditulis tersedia kapan gitu. Ibaratnya Anda bisa merangkum tentunya punya tipidoknya dong, kurang lebih analoginya gitu. Kalau nggak ada tipidok masa bisa meresum gitu. Next, berikutnya adalah jelas. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jadi informasinya harus jelas Bapak Ibu, misalkan pembelian dari mana, dokumen pendukungnya apa, begitu. Ya. Jadi udah clear kata-kata benar, jelas dan lengkap dalam aturan perundang-undangan kita di Undang-Undang KUP, ya. Jadi tentang klausul benar lengkap dan jelas itu ada di dua pasal, pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 pun
dijelaskan lagi, di kata-kata benar lengkap dan jelas dimuat lagi. Ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar tentang apa itu Tipidok, siapa yang wajib ya Bapak Ibu, kita tidak perlu membahas lagi. Yang jadi perhatian sekarang adalah peredaran bruto, ya. Peredaran bruto yaitu peredaran dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha, kegiatan utama, ya. Kegiatan utama wajib pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya. Nah, sehubungan dengan pekerjaan, usaha, kegiatan utama. Jadi main activity-nya ya Bapak Ibu ya, main activity-nya gitu. Yang disebut peredaran bruto. Under income bagaimana? Kadang kita jual scrap. Ya, kalau jual scrap tiap tahun ada dan sudah jadi suatu rutinitas ya bisa jadi kegiatan utama gitu. Itu tergantung penafsiran masing-masing. Walaupun pencatatannya under, tapi Anda sudah mengetahui tetap bakal ada itu ya pasti kemungkinan bisa oleh KPP dianggap kegiatan utama. Tapi kalau bagi saya, kalau memang di level under harusnya itu kan suatu ampas ya, belum tentu. Gitu. Terus bagaimana kalau dihitung dia baru berusaha 6 bulan, disetahunkan. Ya, ingat Bapak Ibu, disetahunkan. Jadi Bapak Ibu kalau kemarin submit SPT PPh pasal 23, SPT tahunan tahun 2023, dan Anda merasa baru 6 bulan berusaha, tetapi omset masih 30 M kan belum masuk, Pak. Nah, itu berarti Bapak harus disetahunkan ya. Ingat ya, disetahunkan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Nanti mungkin ini kita tambahkan link ini Mas Adit threshold di tag flash ya Mas Adit ya. Kita Siap, Pak. tempelkan aja nanti biar teman-teman bisa melihat langsung. Kami mempunyai website Bapak Ibu di tag flash. Bapak Ibu silakan nanti thresholdnya bisa diikuti petunjuk-petunjuknya aja itu. Nanti insya Allah akan keluar conclusion apakah Anda wajib TP-Doc dalam hal ini master file dan local file. Nah, ada nanti juga CBCR, tapi tidak semua wajib pajak wajib CBCR. Makanya kita belum jadi teratu perhatian penuh, Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita akan sampaikan juga. Ini di grup sudah dibagi, di chatnya udah dibagiin Mas Adit, thresholdnya Mas Adit ya. Kita tambahkan nanti di PPT-nya. Oke. Jadi CBCR kita skip dulu. Nanti kita akan kita pernah bikin sendiri webinar terkait CBCR, teman nanti akan kita bikin lagi terkait apa itu master file, local file, CBCR. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini memang ada nih. Ini di sekarang Anda wajib Tipidok apa tidak? Setelah Anda wajib Tipidok apa tidak, Anda Bapak Ibu silakan lihat di pasal 16, kalau di PMK 213 juga ada, tapi sekarang saya tambahkan di situ pasal 16 PMK 172, di mana jika ada wajib pajak melakukan transaksi afiliasi, entah dia wajib Tipidok atau tidak diwajibkan Tipidok, secara ketentuan tetap wajib menerapkan prinsip arm's length principle. Jadi transaksinya tetap wajib wajar. Nah, memang nanti kalau diuji KPP gimana? KPP nggak mau tak Tipidok karena saya nggak wajib, Pak. Oke, kamu nggak wajib, tapi kamu kan wajib arm's length dong. Oke, oke. Kalau Anda wajib arm's length, metodologinya gimana? Kenapa memakai metode ini? Kenapa memakai pembanding ini? Lah, itu Bapak Ibu tetap akan ditanya. Makanya kalau memakai anekdot anak-anak zaman sekarang, mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Kalau saran dari saya, saran profesional, kalau Anda wajib TP-Doc, bikin semaksimal mungkin, tetapi begitu Anda tidak wajib TP-Doc, minimal, minimal Anda harus kuat beberapa eh, dokumentasi tambahan yang ada simpan sendiri Bapak Ibu ya. Itu ada jelas di pasal 16 PMK 172. Begitu juga di PMK 213 juga ada. Nah, kewajiban TP-Doc itu bisa dua, yaitu master file dan local file, bahkan bisa tiga, yaitu CBCR. Ada perbedaan master file local file sama CBCR, di mana master file local file memakai ex ante, CBCR memakai ex post. Yang jadi perhatian di sini adalah Bapak Ibu, eh, dulu pada waktu saya jadi pemeriksa nih,
atau saya mendampingi THR untuk konseling Tipidok nih. Wajib pajak datang membawa Tipidok, itu yang dibawa jujur yang dibawa mereka itu Mas Adit rata-rata cuma ini aja, local file ya. Betul, Pak. Mereka lupa membawa master file, entah lupa atau nggak bawa atau nggak punya. Padahal jelas Tipidok itu satu kesatuan antara master file dan local file. Makanya begitu mereka bawa dokumen itu ke saya, hanya local file, saya akan tanya, kenapa cuma local file? Ini Tipidoknya? Enggak, ini bukan Tipidok secara ketentuan. Saya balikin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat sendiri juga di ikhtisar. Ikhtisar juga ada tentang master file gitu. Jadi saran saya kalau dibikinkan pihak eksternal semaksimal mungkin harus ada local file sama master file ya Bapak Ibu ya. Di situ. Oke, ini sudah jelas clear. Jadi Bapak Ibu nanti perhatian dibikinkan hidup orang lain, cek lagi nih, loh kok local file aja, master filenya mana? Minta Bapak Ibu ya, segera minta mereka. Jika nggak dikasihkan, ya berarti eh, belum selesai atau mungkin nunggu terjemahan dari induknya. Gitu. Tipidok. Tipidok wajib disimpan dan wajib disampaikan WP saat diminta oleh DJP. Di sini saya eh, tidak merubah-rubah PPT DJP, di mana DJP memberikan highlight warna merah disimpan wajib pajak. Ya Bapak Ibu ya, disimpan ya. Di sini jelas sekali di highlight sama DJP bahwa disimpan ya, disimpan Bapak Ibu. Jadi itu akan menjadi perhatian kalau misalkan Anda diperiksa 2020 diminta kok nggak ada disimpan. Ya, padahal kewajiban menyimpan dokumen itu kan sampai 10 tahun. Walaupun daluarsa ini berarti salah satu kewajiban wajib pajak tidak Anda penuhi gitu Bapak Ibu ya. Intinya disimpan sehingga kalau diminta DJP Anda siap ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa di SPT? Di SPT wajib dibuat ikhtisarnya ya sebagai kelengkapan. Nah, lampiran tadi lengkap itu apa? Termasuk lampiran-lampirannya. Begitu juga yang BCR wajib juga membuat ini ya. Ingat kata-katanya dia warna ini merah oleh DJP adalah wajib sebagai lampiran. Nah, sebagai lampiran, wajib sebagai lampiran. Jadi kalau digabungkan adalah wajib disimpan dan wajib dibuat sebagai lampiran di SPT tahunan, Bapak Ibu ya. Itu sekilas tentang kewajiban tentang Tipidok ya, Bapak Ibu. Next, ini setelah SPT masuk diverifikasi oleh DJP, ternyata ada identifikasi, ada transaksi afiliasi, entah ada menjelaskan di ikhtisar, entah menjelaskan di lampiran 3A, entah menjelaskan di PSK 7 atau apa, atau bahkan enggak, tapi DJP merasa ada transaksi afiliasi, maka DJP mempunyai wewenang, ya. DJP mempunyai wewenang, Bapak Ibu. DJP mempunyai wewenang untuk meminta Tipidok tadi, entah induk ataupun lokal, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengawasan kepatuhan di ranah Waskon, pengawasan atau Was aja sekarang konsultasinya udah di penyuluh Mas Adit ya. Atau dalam rangka RIK pemeriksaan dan wajib disampaikan dalam tempo 1 bulan sejak diminta Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau akhir April ini atau awal Mei dan Juni akhir April ada submit SPT, kemudian diidentifikasi karena Anda di wajib pajak BKN besar khusus media kan wajib pajak yang diawasin sedikit 1 AR. Ternyata Anda wajib Tipidok segera diminta oleh mereka. Ya. Dan permintaan Tipidok itu bukan SP2DK,
bukan SP2DK, baru nanti setelah diverifikasi baru ditanyain gitu. Karena itu kelengkapan dokumen SPT. Selain itu, dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan juga disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau diperiksa sama 1 bulan sejak dipinjam wajib disampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak nyampaikan ya, kalau saya dulu, saya akan bikin berita acara tidak disampaikan dokumen, sehingga saya akan menetapkan SPHP secara jabatan. Kalau di ranah AR, tentunya AR akan menganggap Anda SPT-nya tidak benar, lengkap, dan jelas. Sehingga bisa jadi tidak diterima atau kalau mereka menemukan data lain, segera diusulkan ke pemeriksaan. Gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi mulai sekarang bisa jadi perhatian kita bersama ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap. Nah, di PMK 172 slide yang banyak beredar juga sudah ada ketentuan tentang aturan-aturannya ya. Hukum acaranya bagaimana, sanksinya apa ada. Kalau tidak melampirkan bagaimana? Tidak dilampirkan maka SPT dianggap tidak lengkap, bukan Bapak Ibu. Sehingga seakan-akan dendanya 1 juta. Ini tidak melampirkan ikhtisar ya Bapak Ibu ya. Begitu juga tidak melampirkan CBCR, dianggap tidak lengkap. Sehingga Anda dianggap tidak menyampaikan SPT 1 juta. Terus kalau mau ditegur, masih nggak mau diperiksa, tentunya akan dikenain sanksi ya. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana Pak? Kalau yang lain, oke, berikutnya ada yang lain, yaitu DJP meminta nih, tapi wajib pajak nyampein lewat waktu. Anda menyampaikan lewat waktu, Bapak Ibu, akan tidak dipertimbangkan sebagai TP-Dok. Ya, inti yang saya bilang tadi, SPHP secara jabatan. Secara jabatan, Bapak Ibu. Kalau SPHP secara jabatan, Bapak Ibu, itu susahnya kita kalau keberatan. Keberatan itu dokumen yang disampaikan pada saat pemeriksaan jika SPHP dan SKP secara jabatan tidak dianggap diterima dan diabaikan oleh tim penelaah keberatan Kanwil. Begitu juga sanksinya beda, ya. Kemudian jika SPHP secara jabatan Anda hanya bisa menanggapi untuk omset saja, untuk yang lain tidak bisa, gitu. Nah, kemudian DJP minta TP-Dok, tapi tidak disampaikan, ini lebih lebih kacau lagi. Tadi menyampaikan lewat, ini tidak menyampaikan. Wajib pajak dianggap tidak memenuhi dan menjalankan kewajiban TP-Dok. Nah, dianggap tidak memenuhi, otomatis akan ditetapin SKPKB pasal 13 ayat 1 berupa berubah ini sama. Bapak Ibu ya. Jadi berkaca dari pengalaman ini dan sekarang jujur beberapa KPP sudah menerapkan PMK 172 dan berat memang untuk wajib pajak kalau tidak mempersiapkan sedini mungkin. Ya Bapak Ibu ya. Ini adalah rule of the game bagaimana AR melakukan pengujian atas TP-Dok Anda. Pertama-tama adalah wajib pajak menyampaikan TP-Dok kalau menyampaikan, nanti selanjutnya kalau tidak SPT tidak lengkap. Selesai dipanggil untuk melakukan pembetulan SPT. Kalau menyampaikan lampiran 3A bagaimana? Menyampaikan diminta TP-Doknya ya. Kalau diminta secara jangka waktu diikutin, TP-Doknya ada, maka akan dipertimbangkan untuk diteliti. Kalau di tempat serahkannya tidak tepat waktu, tidak dipertimbangkan. Begitu juga pada saat diminta TP-Dok tidak ada, dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran Bapak Ibu. Ya, hati-hati yang diwarnai merah oleh pihak DJP ini. Ya,
Ini kami masih memakai pasal di PMK 213. Pasal sebetulnya ayat-ayatnya dan kata-katanya hampir mirip, Bapak Ibu. Hanya ini pengujian untuk Tipidok di bawah 2023 karena Tipidok 2024 sekarang sudah mewajibkan memakai total PMK 172. Tapi untuk pengujian hampir mirip ya Bapak Ibu. Jadi ini ya sudah dilakukan oleh pihak DJP bagaimana mereka menguji satu persatu dokumen. Yang paling penting adalah pertama Anda menyampaikan lampiran 3 apa enggak ya. Kalau enggak diteliti SPT-nya harusnya wajib transfer pricing, entah wajib dipintok apa enggak, tapi tidak melampirkan berarti SPT dianggap tidak benar, lengkap dan jelas. Nah, nanti kita akan memperlihatkan ke Bapak Ibu bagaimana yang terkait wajib tipidok tetapi tidak melampirkan lampiran 3A. Oke, ini saya kebetulan lagi di Semarang ini. Kalau Bapak Ibu ada yang lagi di Semarang, silakan kalau mau jumpa ngobrol-ngobrol ya. Ini proses analisis. Jika wajib pajak pertama adalah melakukan penerapan prinsip kewajaran, kemudian mendokumentasi dan diungkap di SPT. Sementara dari ranah KPP sebagai auditor adalah meneliti SPT Anda dengan melihat dokumentasi dan SPT Anda kalau nggak sudah melampirkan dokumentasi, kemudian dilihat wajar apa tidak. Jadi prinsipnya adalah seperti auditor biasa, Bapak Ibu. Kalau ada dari 0 ke 10, DJP dari 10 ke 0 gitu. Ke source dokumen. Anda mencatat berdasarkan source dokumen, DJP akan lihat pencatatan Anda ada source dokumennya apa enggak. Karena Anda juga tentunya nggak bakal mencatat tanpa source dokumen gitu. Ini adalah beberapa dokumen ya yang biasanya jadi penelitian oleh pihak Waskon ya terkait formal tipidok Anda ya di situ. Ini Bapak Ibu silakan perhatikan di lampiran-lampiran ini ya. Jika ada ini di SPT Anda, maka AR segera akan memverifikasi dengan hal ini, terutama dalam meminta tipidok dan meminta dokumen transaksi afiliasi. Kalau meminta tipidok, biasanya mereka akan meminta beberapa hal ini. Kontraknya, sales, PO, dan segala macamnya. Dan ini sudah masuk SP2DK. Jadi ada itu wajib pajak kami karena SP2DK, pertanyaan terkait Tipidok sendiri itu sudah 30 halaman Bapak Ibu. Hampir seperti pemeriksaan. Jadi beratnya SP2DK adalah SP2DK itu kan 14 hari. Sementara mendadak kita diminta. Kalau pemeriksaan masih agak lama kan ada satu tempo 1 bulan atau apa gitu. Jadi Bapak Ibu silakan disiapin dokumen-dokumennya. Oke, berikutnya silakan Mas Adit sharing untuk Baik, bagaimana DJP mengidentifikasi atas transaksi di SPT-nya. Mau pakai PPT saya Pak Mas Adit? Mas Adit sendiri aja saya ya. aja Pak. Betul ya Pak. Saya aja Pak. Halaman, halaman ini. Oke Mas Adit silakan. Baik, terima kasih Pak Yazid. Izin Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya coba share screen dulu. Jadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid bahwa eh, SPT jika tidak melampirkan ataupun tidak mengisi SPT sesuai dengan sebagaimana mestinya dalam hal ini webinar hari ini adalah eh, bagaimana kita jika ada transaksi afiliasi dan penerapannya ke SPT maka perlu melakukan pengisian dengan lengkap, benar dan jelas ya Pak ya. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa sanksi-sanksi yang disampaikan oleh Pak Yahid, dan in case kalau bahkan sampai sudah disampaikan, sudah dihimbau untuk dilakukan pengisian atau pembetulan,
tapi tidak istilahnya tidak digubris gitu ya oleh wajib pajak oleh perusahaan, maka worst case-nya akan dinaikkan ke SP2DK atau bahkan ke pemeriksaan gitu ya. Nah, ini beberapa hal-hal yang perlu Bapak Ibu atau kita semua perhatikan ya bagi eh, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Tadi sudah di-spill oleh Pak Yazid beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah lampiran atau tampilan induk ya dari SPT PPH Badan. Ini tahun pajaknya misalnya 2023 kemarin gitu ya. Kemudian pembukuan Bapak Ibu ini bisa di checklist apakah diaudit kemudian atau apakah tidak diaudit gitu ya. Hal ini apa namanya sejalan yang selalu disampaikan juga oleh Pak Yazid terkait dengan Cortex gitu ya. Cortex ini kan nantinya akan bisa mengidentifikasi apakah perusahaan Bapak Ibu ini apa namanya di laporan keuangannya diaudit atau enggak. Kemudian pengisiannya pun kalau nantinya ini Bapak Ibu laporan keuangannya diaudit maka harus diaudit. Kalaupun tidak diaudit, padahal laporan keuangannya diaudit, maka tidak bisa mengisi poin atau pos-pos berikutnya. Nah, jika eh, apa namanya laporan keuangan Bapak Ibu misalnya lebih dari satu, ini berbahaya ya. Itu yang perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti in case kantor pajak menemukan double book atau bahkan triple book misalnya gitu ya, yang tidak sesuai dengan pengisian SPT tahunan atau laporan pajak dari yang sudah dilaporkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, karena yang akan diteliti tadi sempat disampaikan oleh Pak Isi, yang akan diteliti atau yang bahkan diperiksa ini kan laporan self assessment Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu seyogyanya seharusnya sudah ada niat baik, ada good faith untuk menceklis sebagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau diaudit ya diaudit, kalau tidak diaudit ya tidak diaudit. Kemudian masih di laporan atau bagian induk ya atau di halaman berikutnya. Ini di poin 16 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan checklist di poin 16 ya atau di poin G di pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Di poin 16A, jika perusahaan Bapak Ibu ini ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country, jika nantinya ada atau Bapak Ibu checklist, maka wajib melampirkan lampiran khusus 3A. Nah, kalau tidak melampirkan padahal Bapak Ibu melakukan checklist ataupun Bapak Ibu di laporan audit report keuangannya ada PSAK 7-nya terkait dengan transaksi afiliasi, ada penjualan misalnya tapi tidak mengisi ya. Tadi sudah disampaikan Pak Isid sanksi-sanksinya tuh ya. Dan juga next step-nya kalau istilahnya Bapak Ibu sudah dihimbau, udah ditelepon sama AR-nya atau sudah di WA sama AR-nya tapi tidak dilakukan, maka ya kemungkinan terburuknya akan sampai ke pemeriksaan gitu ya. Kemudian jika tidak ada ya maka Bapak Ibu tinggal menceklis yang B gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini di lampiran H di bawahnya ya, tadi di G, di lampirannya Bapak Ibu perlu melakukan checklist ini ya, yang B dan C. Khususnya untuk yang C, maka ada poin-poin khusus juga nanti akan disampaikan di slide berikutnya terkait dengan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Ini ada transaksi afiliasi yang perlu Bapak Ibu isi. Yang biasanya mungkin ada beberapa orang-orang yang terlupa bahwa di laporan atau kutipan elemen transkrip ya laporan keuangan ini perlu ada yang perlu diisi Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, di laporan pernyataan ini ada
pernyataan dari Bapak Ibu sebagai wajib pajak yang melaporkan dengan self assessment ya SPT PPh Badan perusahaan Bapak Ibu. Di mana pernyataan ini berbunyi dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Ini adalah pernyataan dari Bapak Ibu semuanya bahwa atau saya mengisi SPT badan ini berdasarkan sumber laporan keuangan yang telah diaudit dengan sebenar-benarnya gitu ya. Tapi in case di suatu waktu ditemukan audit report atas nama wajib pajak Bapak Ibu semuanya, tapi nilainya berbeda, nah itu perlu dipertanyakan dan perlu diwaspadai gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian checklist wajib pajak ini tempat seperti biasa. Nah ini mengisi seperti biasa ya daftar pemegang saham atau pemilik modalnya. Ini seperti biasa tinggal Bapak Ibu isi dengan sebagaimana mestinya ya. Kemudian ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Kalau daftar pemegang saham ini akan melihat terkait dengan pasal 18 terkait dengan pintu masuk hubungan istimewa Bapak Ibu, yaitu salah satunya adalah ketika ada pemegang saham atau pemilik modal yang memiliki minimal 25% kepemilikan saham dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, jika ada kepemilikan saham 25%, maka itu sudah ada pintu masuk. Sudah ada pintu masuk bahwa oh ini ada hubungan afiliasi. Nah, nantinya akan dicek nih. Nantinya akan dicek apakah ada transaksi dengan mereka-mereka yang memiliki kepemilikan modal atau kepemilikan saham di perusahaan kita yang lebih dari 25% ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian di berikutnya yang akan diteliti atau dicek adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Hal ini juga sebagai pintu masuk Bapak Ibu semuanya, sebagai pintu masuk untuk mengidentifikasi apakah perusahaan Bapak Ibu semuanya ini memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang pengurus, direksi, dan komisarisnya juga menjabat di perusahaan-perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan Bapak Ibu ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur gitu ya. Kemudian susunan pengurus dan komisarisnya ada Mr. A, Mr. B, dan Mr. C gitu ya. Kemudian Mr. A, Mr. B, dan Mr. C juga menjadi direktur dan juga komisaris di PT X, PT X, PT Y, dan PT Z gitu ya. Kemudian antara perusahaan kita dengan perusahaan XYZ itu ada transaksi misalnya pembelian dan juga penjualan. Maka ketika ada hal tersebut, pintu masuknya sudah ada, yaitu adanya manajemen yang sama, maka pintu masuknya sudah ada, maka hal itu sudah dikatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu memiliki transaksi yang memiliki hubungan istimewa, maka akan dilakukan pengujian lebih lanjut oleh teman-teman di kantor pajak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi gitu ya. Jika perusahaan kita, perusahaan Bapak Ibu itu melakukan penyertaan modal, hal ini juga sebagai identifikasi ya Bapak Ibu, sebagai identifikasi bahwa nantinya jika ada transaksi afiliasi di mana penyertaan modal Bapak Ibu lebih dari 25% gitu ya. Maka perusahaan Bapak Ibu sudah bisa dikatakan bahwa transaksi perusahaan Bapak Ibu sudah ada transaksi hubungan istimewa. Nah, ini ada daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi gitu ya. Ini perlu dilakukan pengisian ya Bapak Ibu dari namanya, NPWP-nya, jumlah pinjamannya berapa, kemudian tahunnya, dan pastinya bunganya. Nah, ini bunganya juga selalu menjadi perhatian gitu ya bagi pihak kantor pajak. Karena beberapa
kami temui ya Bapak Ibu, di mana bunganya ini adalah bunga yang kadang pinjaman tanpa bunga atau 0% gitu ya. Padahal ketika ada pinjaman tanpa bunga 0% itu ada klausul-klausul 4 kumulatif yang perlu Bapak Ibu cek apakah 4 syarat kumulatif ini bisa termanfaatkan. Kalau tidak, maka perlu adanya bunga yang wajar. Nah, bunga yang wajar ini ya seperti apa nanti bisa akan kita bahas lebih lanjut, bisa lebih detail gitu ya. Kemudian ada daftar piutang kepada pemegang saham gitu ya. Ini borrower dan lender gitu ya. Kita sebagai borrower dan lender kalau memang ada maka perlu di state juga Bapak Ibu semuanya. Namanya ke siapa, pinjamannya berapa, kemudian bunganya berapa. Nah, ini transkrip ya Bapak Ibu, transkrip kutipan laporan keuangan, elemen dari laporan keuangan. Ini di poin 3 ya Bapak Ibu. Ini di poin 3 di atasnya kita crop ya Bapak Ibu. Kalau di atasnya kan mungkin Bapak Ibu kebayang ada tabel, ada neraca dan ada laba rugi ya. Di poin 1 ada neraca, poin 2 ada laba rugi dan poin 3. Nah, ini yang mungkin sering terlupa bagi Bapak Ibu yang memiliki transaksi afiliasi, namun Bapak Ibu tidak mengisi kutipan laporan keuangan ini. Yaitu padahal ini juga wajib bagi Bapak Ibu untuk mengisi gitu ya pihak-pihaknya siapa aja, jenis transaksinya dan berapa nilainya gitu ya. Dan ini juga ada pernyataan ya Bapak Ibu bahwa dengan sadar eh, Bapak Ibu mengisi SPT ini dengan benar, lengkap dan jelas. Kemudian desain dan seperti biasa diisi gitu ya. Nah, lanjut ke lampiran khusus yang mungkin familiar ya bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengisi mengisi lampiran 3A ini ya, di mana ini tahun pajaknya berapa, kemudian NPWP nama seperti biasa. Nah, kemudian yang poin pertama ini ada daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa, Bapak Ibu semuanya, yaitu eh, siapa saja namanya, alamatnya, NPWP-nya atau tax identity number, TIN-nya, kemudian kegiatan usahanya apa sih mereka gitu ya, secara gambaran umum aja. Kemudian bentuk hubungan dengan wajib pajaknya seperti apa. Jadi terkait dengan pasal 18 ayat 4-nya yaitu terkait dengan kepemilikan sahamnya ataukah penguasaan secara kepemilikan atau misalnya ada hubungan darah gitu ya. Nah, kemudian setelah kita identifikasi dan mengisi gitu ya, kalau ada 5 ini harusnya masih ada banyak gitu ya. Ini hanya gambaran tampilan aja gitu ya di lampiran 3A. Kemudian di poin 2 ya Bapak Ibu, ini ada rinciannya transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, kemudian nama lawan transaksinya, kemudian jenis-jenis transaksinya apa, misalnya penjualan, pembelian, ada jasa, ada pinjaman gitu ya. Tinggal Bapak Ibu pilih semuanya, kemudian nilai transaksinya berapa, kemudian metode penetapan harga yang digunakan gitu ya. Apakah menggunakan comparable uncontrolled price, kemudian apakah resale price, kemudian apakah misalnya cost plus atau apakah menggunakan transactional net margin method TNMM ataukah menggunakan metode yang sesuai dengan uh, uh, transaksinya atau pemilihan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian alasannya adalah most appropriate method atau metode yang paling tepat, yaitu metode yang Bapak Ibu tadi sampaikan gitu ya. Nah, setelah mengisi lampiran 3A masuk ke dalam 3A1 gitu ya, lampiran khusus 3A1. Ini masih mengisi biasa, kemudian ada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Ini ada terkait dengan apakah secara gambaran umum perusahaan Bapak Ibu memiliki struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antar semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional, karena ini sebagai gambaran seperti master file-nya ya, kemudian struktur organisasinya, ada aspek
operasional, ada gambaran lingkungan usaha gitu ya. Kemudian mengenai transaksinya, apakah transaksi perusahaan Bapak Ibu yang memiliki hubungan istimewa ada atau tidak, kemudian transaksi dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi gitu ya. Karena kalau perusahaan Bapak Ibu yang tidak terpengaruh oleh hubungan istimewa, tapi ada transaksi hal tersebut, nah ini perlu diwaspadai. Apa sih yang menjadi kriteria bahwa perusahaan transaksi Bapak Ibu dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa ini bisa bisa dilakukan pengujian transaksi tersebut gitu ya. Jika salah satunya adalah apa namanya menentukan gitu ya. Jadi perusahaan Bapak Ibu tidak bisa berdiri sendiri karena sudah ditentukan harga dan juga apa namanya lawan transaksinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal wajib pajak bertindak sebagai pihak yang menjual gitu ya, atau menyerahkan jasa atau eh, melakukan pemberian pinjaman dalam hal-hal transaksi sebagaimana disebutkan tersebut, maka Bapak Ibu menyampaikan apakah ada kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 tahun terakhir, kemudian rincian biaya transaksi, biaya pabrikasi atau harga perolehan, atau biaya penyiapan jasa. Nah, ini beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan, dan ini sudah ada di lampiran PMK 213 atau PMK 172 ya. Ini ikhtisar dari dokumen induk dan juga dokumen lokal gitu ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan struktur sampai dengan apakah ada laporan konsolidasinya gitu ya. Kemudian terkait dengan dokumen lokal, itu ada identitas kita sebagai wajib pajak itu bergerak di bidang usaha apa, transaksinya seperti apa, kemudian penerapan prinsip kewajarannya seperti apa. Dan yang terakhir ini ada yang perlu disampaikan, ini sebuah kemewahan yang perlu Bapak Ibu tuangkan juga kalau nantinya Bapak Ibu melakukan pembuatan atau dokumentasi Tibidok, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau fakta-fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Nah, ini peristiwa-peristiwa apa sih yang menyebabkan perusahaan Bapak Ibu apa namanya pembentukan harga atau tingkat labanya menjadi terpengaruh gitu ya. Nah, setelah hal itu sudah dituangkan semuanya, maka sesuai dengan PMK 172 terakhir ya, ini eh, tersedia maksimal 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Atau kalau memang perusahaan Bapak Ibu misalnya melaporkan SPT badan di 30 April itu ya, bisa disamakan di 30 atau bisa sebelumnya juga gitu. Nah, ini pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan negara tax haven. Ini hampir mirip dengan lampiran 3A tadi ya, 3A. Ini 3A2 hanya ditambahkan saja ya. Kemudian ditambahkan dengan negaranya. Nah, ini beberapa contoh laporan audit yang mana audit reportnya menunjukkan ada transaksi dengan pihak berelasi atau pihak ketiga dan juga pihak ketiga, maka akan ada penelitian lebih lanjut dari teman-teman di kantor pajak. Oh, ternyata ada pihak berelasi nih, ada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Kemudian, oh ternyata di utang juga ada ya, di uang muka pelanggan juga ada. Ini akan dilanjut. Nah, kemudian akan dilanjut dengan siapa saja yang melakukan transaksi dengan kita gitu ya. Ini PT-PT-nya siapa aja, kemudian sifat hubungannya seperti apa? Apakah kita ada transaksi afiliasi dengan PT tersebut, hubungan istimewanya atau pintu masuknya misalnya kepemilikan saham kah, atau terkait dengan kesamaan manajemen kah, atau yang lain.
Nah, yang akan diteliti lebih lanjut oleh teman-teman di kantor pajak dan juga perlu Bapak Ibu semua antisipasi gitu ya, atau Bapak Ibu mitigasi resikonya, yaitu terkait di SPT PPN Bapak Ibu. Nah, jika ada transaksi penjualan gitu ya, maka penjualan ekspor gitu ya, A1 gitu ya, maka teman-teman di kantor pajak akan apa ya, menarik data dari lampiran A1 SPT PPN Bapak Ibu. Nah, jika misalnya nama pembelinya itu adalah ABC Ltd gitu ya. ABC Ltd semua dari Januari sampai Desember. Nah, ketika perusahaan Bapak Ibu menyebutkan bahwa PT ABC Ltd tadi itu bukan maka akan ada kecenderungan, kok bisa ini PT kita ngejual ke PT A terus. Padahal Bapak Ibu men-set bahwa itu bukan afiliasi kita gitu ya. Maka akan ditelusuri lebih lanjut. Dan juga pastinya akan kalau rekonsiliasi pasti ya, antara ekspor penjualan dengan apa namanya omset di SPT PPN Bapak Ibu. Nah, yang jadi kekhawatiran jika perusahaan Bapak Ibu melakukan secara dominan gitu ya, secara dominan melakukan penjualan ke PTA terus gitu ya, dari Januari sampai Desember, tapi tidak men-state perusahaan tersebut itu tidak terafiliasi dengan kita dengan berbagai macam alasan, misalnya tadi pintu masuknya tidak bisa masuk. Padahal di PMK 22 di 2020 atau dilanjutkan di PMK 12 menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki hubungan apa namanya pintu masuk tadi itu juga bisa dikatakan sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan kita Bapak Ibu dengan syarat-syarat yang tadi sempat saya sampaikan. Kemudian ini ada A2, ini masih sama. Hanya saja kalau A2 artinya penjualan dalam negeri gitu ya. Kalau yang A1 tadi ekspor. Begitu juga dengan pembelian Bapak Ibu. Dengan transaksi pajak masukan impor maupun dalam negeri gitu ya. Kemudian ini B3 yang tidak dapat dikreditkan. Nah, kemudian ada yang perlu diwaspadai adalah PPh 23 ataupun 26. Jika terkait dengan 26 maka berhubungan dengan dividen bunga royalti gitu ya, atau jas. Nah, ini jika ada hal ini terlapor dan juga di SPT ada, maka akan di challenge lebih lanjut. Kalau tidak ada, maka ya kemungkinan akan di challenge oleh kantor pajak, kok ada transaksi bunga, misalnya ada transaksi royalti, tapi kok Bapak Ibu nggak memotong PPh 26-nya atau nggak melaporkan. Nah, ini akan ada indikasi lebih lanjut gitu ya. Di daftar pemotongannya pasti akan dilakukan pengecekan dengan pihak lawan transaksi Bapak Ibu gitu ya. Kemudian berikutnya ini ada permintaan TB-Doc gitu ya. Ini kita contohkan template-templatenya gitu ya Bapak Ibu. Jadi dokumen-dokumen yang diminta oleh teman-teman di kantor pajak, baik AR maupun tim pemeriksa gitu ya, dari TB-Doc-nya, kontrak, invoice, PO, dan lain sebagainya. Baik, itu Bapak Ibu semuanya, Pak Yazid, kita sudah menyampaikan sharing terkait dengan SPT PPh Badan dan juga transfer pricing, atau bagi Bapak Ibu yang memiliki transaksi afiliasi, bagaimana antisipasinya kepada SPT Badan. Nah, ini ternyata sudah banyak beberapa yang bertanya ya Pak ya. Kita langsung mungkin menjawab aja Pak ya. Saya coba tuangkan dalam Saya coba Mas Adit, saya udah recap. PPT juga Pak. Oke. Oh iya, baik Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Adit. Insya Allah berkah buat kita semua hari Jumat ini Bapak Ibu. Karena sepengetahuan agama kami kalau menuntut ilmu itu insya Allah jihad ya. Berpahala apalagi hari Jumat ya gitu.
Jujur, kami juga ngikutin apa yang telah dilakukan oleh Pak Prianto dengan Pratama, Mas Adit ya, Betul, Pak. yang konsisten seminggu sekali menyampaikan webinar dan menggratiskan. Pada waktu awal berdiri TechFlash memang 1-2 tahun terakhir memang 1 tahun terakhir kita masih continue 1 minggu sekali, teman, karena mohon izin karena tim kami memang sedikit gak sekuat Pak Prianto, sehingga kami sekarang hanya 2 minggu sekali. Tapi memang tidak membatasi kemungkinan kita tetap menyelenggarakan on the spot ya. Seperti kemarin ke Bandung, teman-teman ada beberapa yang mau bertemu untuk diskusi, kita memfasilitasi Bapak Ibu. Free of charge, nggak perlu bayar lah. Yang penting ada kopi saja, Mas Adit ya. Gitu. Oke, Betul. Bapak Ibu, ini pertama tadi yang threshold Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan masuk website kami. Insya Allah ada threshold untuk pengujian apakah Bapak Ibu wajib Tripidok apa tidak. Jika nanti wajib Tripidok, sebaiknya membuat ya. Jika tidak wajib Tripidok juga tetap membuat. Mungkin nggak sedetail Tripidok ya, Mas Adi.